Di video ini kita akan melihat sebuah partai yang di dalamnya terdapat langkah pengorbanan menteri yang menakjubkan yang dilakukan salah satu legenda catur Mikhail Tal. Partai ini dimainkan pada tahun 1969. Di sini Mikhail Tal memegang buah putih melawan hitam yang dimainkan Alexei Swetin. Kedua pemain telah menyelesaikan langkah-langkah pembukaannya dan telah mengembangkan perwira-perwiranya untuk siap memulai pertarungan pada middle game. Di posisi ini, Tal memulai serangannya dengan memajukan pion F5, memasuki wilayah pertahanan hitam dan menyerang kuda. Di sini terjadi pertukaran pion. Lalu kuda menghindar ke E5. Selanjutnya akan muncul kejutan dari putih, di mana hitam sudah berharap akan melanjutkan pengembangannya dengan rokade di langkah berikutnya. Tal memainkan kuda E6, mengancam menteri dan pion G7. Kuda putih ini tidak bisa dimakan oleh pion, karena pion hitam di F7 ini dipin oleh menteri putih. Maka dari itu yang dapat dilakukan hitam adalah memakan kuda putih dengan gajahnya. Seperti yang terjadi pada permainan aslinya, putih memakan balik dengan pion. Sekarang muncul masalah lagi bagi hitam. Pion F7-nya sedang dalam tekanan dari pion, menteri, dan benteng putih. Hitam tidak bisa langsung rokade karena akan ada menteri makan H7 skakmat. Sehingga hitam memainkan pion G6 untuk menghalangi menteri putih dan memaksanya untuk mundur. Dan setelah itu hitam akan melanjutkan perkembangan. Misalkan saja pion makan pion terlebih dahulu, kuda makan pion, dan hitam makan rokade di langkah berikutnya. Namun bukan langkah-langkah itu yang dimainkan Tal. Tal melakukan suatu langkah yang tak terduga. Coba pause video ini sejenak untuk mengira-ngira langkah apa yang akan dimainkan Tal. Pada permainan aslinya, putih memainkan menteri makan kuda, suatu langkah yang mengagetkan hitam. Dan setelah langkah ini, hitam langsung menyerah. Bagaimana jika pion makan menteri? Putih akan melanjutkan dengan pion makan pion F7 skak. Jika raja ke F8, akan ada gajah H6 skakmat. Maka dari itu, raja harus bergerak ke lajur D, baik D8 atau D7. Namun posisi raja hitam ini berada satu lajur dengan benteng putih dan akan menerima discover check di langkah selanjutnya. Kemudian putih akan memberikan kelanjutan dengan langkah yang mematikan, gajah F5, double check dari benteng, dan gajah putih. Ketika raja terkena double check atau skak ganda, maka satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan memindahkan raja tersebut. Raja hanya bisa ke C6, dan gajah putih terus mengejarnya melalui gajah E4 skak. Dan dapat kita lihat di sini raja hitam hampir-hampir saja skakmat. Yang dapat dilakukan hitam untuk menghentikan skak dari putih adalah memberikan secara gratis perwira-perwiranya. Setelah kuda D5, raja ke D6, ataupun kembali ke D7, kemudian putih dapat memakan benteng hitam di pojok, sekaligus memberikan discover check dari benteng. Sekarang lihatlah jumlah material di atas papan. Satu menteri hitam harus melawan satu benteng dan dua gajah putih. Ditambah lagi pion putih di lajur F sudah bersiap untuk promosi menjadi menteri. Dan juga raja hitam posisinya sangat terbuka dan mudah sekali diserang oleh perwira-perwira putih. Ambil contoh raja ke E6. Putih dapat melanjutkan dengan gajah D5 skak. Raja E7, gajah G5, dan cepat atau lambat hitam akan kalah. Misalkan saja raja ke lajur D, akan ada discover check lagi. Raja C8, pion promosi, benteng makan menteri, benteng makan benteng, dan putih menang.
Kembali ke posisi yang ini. Selain memainkan menteri makan E5, putih memiliki pilihan lain dengan memainkan langkah kombinasi gajah makan B5 skak. Kita akan mengerti tujuan dari langkah ini nanti. Setelah pion makan gajah, lalu putih dapat mengorbankan menterinya dengan cara yang sama. Menteri makan E5. Benteng hitam sedang diancam. Pion F7 juga dalam tekanan, dan jika pion makan menteri, putih dapat memakan pion F7 dengan skak. Raja hanya bisa menyelamatkan dirinya ke F8. Diikuti gajah H6, skak mat. Inilah tujuan dari pengorbanan gajah putih di B5 tadi. Jadi pada posisi ini, ada dua variasi langkah pengorbanan yang dapat dimainkan putih. Yang pertama dengan terlebih dahulu memainkan gajah makan B5, atau yang kedua langsung mengorbankan menteri dengan memakan kuda di E5. Pilihan langkah yang mana yang kalian sukai, silahkan berikan komentar pada kolom komentar. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.